Selamat datang di komik cerita horor. Hari ini aku akan cerita tentang kontrakan horor yang berada di kota Kediri, Jawa Timur. Ojo lali di subscribe. Misteri di balik kontrakan murah. Akhirnya di pagi harinya, aku menemui Randy dan menceritakan semua apa yang terjadi tadi malam. Setelah kejadian semalam, suhu badan Rina semakin panas. Dalam ketidaksadaran, Rina berteriak ketakutan. Takut keadaan Rina semakin parah, aku segera menelpon keluarga Rina. Akhirnya keluarga Rina 3 jam kemudian tiba di kontrakan Rina. Melihat kondisi Rina, ibunya sangat histeris. Akhirnya mereka membawa Rina ke rumah sakit. Kondisi Rina sangatlah kritis. Kata dokter, Rina mengalami dehidrasi dan tekanan mental yang sangat tinggi. Sangat sulit baginya melewati masa-masa kritis tersebut. Setelah 5 jam, dokter menyatakan nyawa Rina tidak bisa terselamatkan. Melihat hal itu, menangislah kedua orang tua Rina. Melihat Rina sudah tiada lagi, ibu kontrakan bersimpuh, meminta maaf pada orang tua Rina sampai menangis. Katanya, dia merasa sudah lalai menjaga Rina. Melihat itu, sejenak aku ingin kasihan. Tapi di sisi lain, temanku sendiri meninggal setelah mencoba mengungkap rahasia ibu kontrakan, menemukan jawaban soal piring yang tidak pernah dicuci. Kematian Rina membuat teman-teman kontrakan lain langsung pindah. Takut kalau kematian Rina ada hubungan dengan kontrakan ini, dan bisa saja mereka bernasib sama. Akhirnya, banyak yang pindah. Randy juga cerita kalau Denny juga sering menyuruh pindah sejak lama. Tapi tidak bisa. Masalahnya, Randy sudah tinggal skripsi. Ibunya juga tidak mengizinkan. Sejak meninggalnya Rina, teror di kontrakan semakin banyak. Pernah suatu malam, sekitar pukul 8 malam, pintu kontrakan diketuk oleh Bapak Ojol sambil membawa sebungkus pesanan makanan. Saat itu, Tina, teman kontrakan kami, yang menemui Bapak Ojol tersebut. Bapak Ojol lalu mengatakan bahwa penghuni kontrakan yang bernama Rina telah memesan makanan secara online. Tina pun terkejut mendengarnya. Lalu Tina mengatakan bahwa Rina telah meninggal 7 hari yang lalu. Mendengar hal itu, Bapak Ojol lalu menunjukkan kepada Tina aplikasi pesanan online itu. Memang benar bahwa di aplikasi itu tertulis nama Rina, tetapi saat nomornya dihubungi, nomor tersebut tidak aktif. Akhirnya, Tina dan teman kontrakan yang lain membayar uang pesanan makanan itu. Pernah sekali aku melihat ibu kontrakan bertengkar dengan suaminya perihal kematian Rina. Di sini aku heran. Padahal hanya aku yang tahu kalau Rina masuk ke kamar kosong. Tapi bapak dan ibu kontrakan tiba-tiba saja tahu. Mereka akhirnya terang-terangan memperingatkan anak kontrakan untuk tidak membuka kamar kosong itu. Sekarang, kamar kosong itu sering ditempati bapak kontrakan. Dia tidak tidur di sana, tapi tiap malam suka diam saja gelap-gelapan. Kadang dia bawa lampu meja. Dia seperti menulis begitu. Aku tahu karena aku pernah mengintip. Menurutku sih, bapak kontrakan agak kena mentalnya.
Soalnya sempat tuh aku kaget pas mau buang sampah, tiba-tiba mendengar bapak kontrakan seperti ngomong sendiri kesakitan. Nangis-nangis begitu sambil gelap-gelapan. Aku melihatnya dan memang kasihan sih, dia bisa sampai subuh seperti itu. Baru setelah itu balik ke rumahnya. Semenjak itu, tubuh bapak kontrakan juga jadi kurus kering seperti anaknya. Sempat tuh, dia tidak terlihat sampai 3 malam. Dan muncul lagi pas kondisinya sudah sakit begitu. Suatu sore, bapak di pangku ibu kontrakan, seakan tidak berbobot tubuhnya. Waktu itu dibawa ke depan, mau naik mobil yang menjemputnya. Setelah itu, bapak kontrakan tidak pernah terlihat lagi. Aku dan yang lain kaget. Katanya, bapak kontrakan meninggal malam itu juga. Kejadiannya baru sekitar awal tahun ini. Sejak itu, kontrakan semakin sepi karena banyak yang pindah. Lampu-lampu juga sering dimatikan dengan alasan hemat listrik. Kontrakan jadi gelap, malah memperkuat kengerian. Aku dan anak-anak yang tersisa sering mengobrol panjang lebar soal ini. Anggapan soal penumbalan makin ramai, meski beberapa menepis juga, karena baru tahun ini saja kejadian aneh bermunculan. Di tengah salah satu obrolan, kebetulan penghuni Aryo baru pulang. Dia memang sering di luar dan ke kontrakan sekadar tidur. Ya, kita langsung ajak join cerita horor. Tapi waktu itu wajahnya pucat banget. Dia cuma menolak dengan lemas. Langsung saja ke kamarnya di pojok. Tidak tega melihat Aryo yang terlihat sakit. Randy mengikuti Aryo ke kamarnya. Di kamar, Aryo muntah-muntah. Dari mulutnya keluar cairan hitam kental. Sebenarnya, apa yang terjadi pada diri Aryo? Bagaimana cerita selanjutnya? Ikuti terus kisahnya di komik misteri dalam cerita Misteri di Balik Kontrakan Murah.